secara singkat seperti apa sih Pak? Gitu, Pak. Nah, keadilan restoratif itu secara singkat adalah bukannya untuk ini, dia proses mengembalikan situasi ke semula, ke situasi semula. Ya. Diupayakan kembali ke situasi semula. Yang tadinya nggak ada ada konflik, saat ini kita kembalikan seperti tiada konflik. Nah, itu memungkinkan Pak dalam proses hukum Pak? Dalam proses hukum ada beberapa tindak pidana yang saat ini memungkinkan untuk dilakukan itu. Contohnya yang memungkinkan misalnya perkara atau tindak pidana perkelahian. Ya, perkelahian itu kan ini ya, kalau memang mereka sudah saling memaafkan, terus ada yang luka disaling mengobati, sembuh, ya mereka sudah artinya sudah ikhlas, sudah terasa, situasinya sudah pulih seperti sedia kala. Ya, untuk apa diteruskan menjadi di proses persidangan? Ada tahap ini. Kalau di peraturan kepolisian itu yang saya baca, saya ikuti, itu prosesnya memang di sana mereka mengajukan kepada penyidik. Jadi setelah itu diajukan, mungkin ada penelitian di para penyidik, itu bisa langsung dilakukan, memang memungkinkan bisa langsung. Nah, kalau untuk di tahap di penuntutan, berkas diterima dari kepolisian ke kejaksaan, itu diteliti, si jaksa menawarkan. Jadi nggak pakai permohonan, jaksa menawarkan. Itu sudah otomatis. Otomatis. Memang SOP-nya dari pedoman Jaksa Agung, para jaksa yang melihat memang ada beberapa kriteria tindak pidana yang masuk, itu wajib menawarkan. Pak Kajati, sebelum kami kegiatan kita hari ini, kami sudah menghimpun beberapa pertanyaan, lalu beberapa masukan. Ada juga pertanyaan-pertanyaan titipan, salah satunya mungkin begini Pak. Ada indikasi bahwa keadilan restoratif ini bisa untuk dipermainkan. Ini apa pandangan Pak Kajati terhadap hal ini? Semua hal, kalau menurut saya, kalau memang dapat dimainkan, terutama oleh orang-orang yang mempunyai integritas atau karakter yang suka mempermainkan. Semua tergantung dari individunya. Tetapi tadi, karena dengan aturan atau pedoman yang akurat, ya, itu diharapkan ada batasan-batasannya. Saya sangat senang dengan karyanya dari DPR RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Di dalam rezim KUHP ini yang baru ini, yang dibuat oleh anak bangsa, saya bilang nih, KUHP sekarangnya karya anak bangsa, itu lebih mengedepankan restoratif justice. Itu yang saya pelajari, makanya saya bikin 2 tulisan di dalam di Gatra dan di Hukum Online. Kami lihat kemarin. Di situ jelas-jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu batasan untuk penghentian penuntutan berdasarkan tadi metode restoratif justice. Untuk kesadaran hukum masyarakat yang bagaimana yang diharapkan oleh Kejaksaan Tinggi, Pak? Itu yang jelas agar masyarakat ini lebih mengenal hukum, yaitu lebih kritis juga, nggak ada masalah, malah lebih bagus, lebih kritis. Kenapa? Jadi akhirnya aparat penegak hukum jadi bekerjanya lebih hati-hati karena masyarakat jadi kritis. Ya, jadi masyarakat diminta untuk lebih mengenal hukum agar bisa kritis terhadap aparat penegak hukum. Atau produknya. Yang jelas kami itu akan melanjutkan program RJ untuk lebih meluas lagi. Kalau ini RJ kita tingkatkan ini, targetnya adalah 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat dari tahun lalu. Jadi semakin banyak orang di RJ kan, tetapi RJ yang sesuai dengan aturan. Nah, harapan kami tadi harapan kami mungkin pusat kajian di sini mengkaji lebih dalam lagi untuk disampaikan kembali ke DPR RI, ya kan? Bahwa ini sudah diatur di apa? Tolong bagaimana kajian ini memberikan konsepnya. Kaji AKN, anytime, anywhere, support the parliament. Sobat AKN, jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe. Merdeka.